Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik, dan saya juga masih bersama narasumber saya, Ibu Satria Darmayanti, selaku Kepala Dinas PTSP Kota Kendari. Baik, Bu Kadis, segmen pertama ini sudah sangat menarik yang Ibu Kadis menjelaskan ternyata PTSP ini sangat mempermudah masyarakat Kota Kendari untuk mendapatkan perizinan, dan kemudian pelayanan dilakukan satu pintu, dan kemudian tidak harus mobile seperti dulu, cukup rumit, dan kemudian bagi masyarakat yang masih juga kesulitan melakukan pendataan secara pribadi, bisa didampingi oleh petugas yang ada di PTSP Kendari. Nah, ada tadi yang menarik Bu Kadis. Ini saya tidak tahu, ini gagasan dari mana Bu, tiba-tiba muncul pelayanan ini kita akan turun mobile secara di masyarakat, di kecamatan-kecamatan secara random, secara bergiliran, yang disebut dengan konsep dilan ini. Awalnya apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu kemudian muncul gagasan itu? Apakah memang kayaknya saya tidak puas ini kalau hanya melayani masyarakat yang kesulitan, kemudian datang di kantor, tapi kayaknya saya punya petugas harus turun di lapangan, bagaimana menjemput bola terhadap masyarakat. Bisa jelaskan Bu, kenapa muncul gagasan seperti ini? Ya, jadi di awal pandemi kemarin, 2020, kami melihat, membandingkan perizinan usaha mikro kecil yang dikeluarkan di tahun 2019. Jadi kami melihat bahwa pelaku usaha itu sangat, kasat mata kita lihat sangat menjamur, usaha mikro kecil di masyarakat. Tapi kenapa ya perizinannya hanya sedikit? Ada pertanyaan besar di sini. Ya, di situ pertanyaannya, kenapa? Berarti kita bisa melihat bahwa masyarakat mungkin belum begitu tahu bagaimana proses perizinan itu, atau belum memahami bahwa proses perizinan itu sangat mudah. Proses perizinan melalui SSRBA itu bisa hanya 5 menit. Apabila semua kebutuhan daripada pemohon, dalam hal ini menyiapkan KTP, email, Android, itu sudah siap, itu bisa 5 menit. Jadi itu tadi dasarnya kami melihat banyak pelaku usaha mikro kecil, tapi kenapa perizinannya masih sedikit. Nah, sehingga itu kami membuat program kerja untuk melakukan menjemput ceritanya perizinan atau mendekati ke pelaku usaha agar mereka tidak merasa fobia dalam pengurusan perizinan. Kami memang sering mendengar kalimat-kalimat bahwa perizinan itu masih berbayar, perizinan itu ribet. Nah, di sini mungkin saya bisa katakan bahwa perizinan yang dilakukan oleh PTSP itu tanpa bayaran, jadi Rp0. Jadi bagi pelaku usaha itu tidak ada dipungut bayaran bagi yang akan memohonkan izin usahanya. Dan cara itu sangat efektif sekali Bu dilakukan, turun di lapangan ini. Iya. Ini selama berapa hari turun dengan konsep dilan ini rata-ratanya berapa masyarakat yang kemudian langsung kemudian mendaftarkan diri dan kemudian memang mengalami angka yang cukup tinggi juga atau seperti apa secara teknis? Jadi dilan ini kan bukan hanya di 2021. Kami kemarin sudah mulai di 2020. Nah, yang bisa saya sampaikan bahwa di 2020 yang tadinya, yang itu tadi yang saya membandingkan izin usaha mikro di 2019 itu tidak sampai 100-an, pada saat kami turun untuk melakukan menyisir menjadi ribuan. Dan harapan kami, sebenarnya kami ini dari awal 2021 sudah mau turun lagi, tapi dikenal dengan PPKM. Bukan hanya PPKM-nya. Kemarin kita mengalami reformasi di bidang perizinan yang menggunakan OSS 1.1 menjadi OSS RBA, sehingga kami menunggu sistem tersebut ready, sehingga tidak 2 kali lagi. Jadi nanti kalau dari awal kemarin kita turun menggunakan 1.1, ternyata nanti ada lagi perubahan. Nah, jadi waktu itu di launching Pak Presiden di 9 Agustus 2021. Setelah itu bisa digunakan, maka kita mulai turun. Namun terkendala berapa bulan ini PPKM, dan setelah di level 2 kami turun full per minggu di kecamatan dan kelurahan. Apa sih Bu? Maksudnya kalau tadi Bu menjelaskan, ini kita lihat ternyata pelaku industri kecil ini kan cukup bergeliat, dan kemudian pas dilihat data yang ada sangat minim yang melakukan pendataan secara pribadi. Apa sih Bu maksudnya membedakan misalnya pelaku si A dan si B, yang satu dia terdaftar dan kemudian satu tidak terdaftar? Maksudnya keuntungan bagi mereka, maksudnya agar mereka paham bahwa
mendaftarkan diri mendapatkan persalinan itu sangat penting bagi mereka sendiri. Apa sih yang membedakan Ibu, yang menguntungkan bagi pelaku usaha kita yang terdaftar maupun tidak? Di sini paling tidak kepastian hukum. Jadi pelaku-pelaku usaha yang tidak memiliki izin itu kan ilegal namanya, karena belum mengantongi izin kan. Nah, kalau bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi hukum, kepastian hukum terhadap usaha tersebut itu yang pertama. Yang kedua, dalam persyaratan-persyaratan sekarang ini kita dengar perbankan mengeluarkan bantuan-bantuannya, pinjaman-pinjaman kur itu kan selalu mensyaratkan izin usaha. Salah satunya itu Bu yang harus dipenuhi, salah Bu, ya? satunya. Bantuan-bantuan juga dari Kementerian Pusat itu bagi usaha-usaha mikro itu kan harus ada izin usahanya. Dalam hal ini sekarang itu dikatakan NIB, nomor induk berusaha. Jadi itu yang memberikan keuntungan daripada pelaku usaha harus memiliki izin berusahanya. Berarti merugi lah Bu yang tidak memiliki izin usaha ini Bu ya. Baik Bu, selain ada upaya tadi untuk mobilitas ke masyarakat langsung, mengunjungi misalnya dengan konsep Dilan tersebut, ada tidak maksudnya ketika misalnya ini kan Dilan kan dilakukan sudah cukup lama, soalnya konsepnya kan mungkin karena pandemik, kemudian PPKM dan kemudian tertunda. Ada tidak maksudnya ketika nanti dari PTSP sendiri, kita sebenarnya menargetkan berdasarkan data yang ada, misalnya pelaku usaha kita ada misalnya sekitar 100 misalnya atau ribuan, kita targetnya misalnya di setiap tahunnya itu akan mencapai berapa persen, dan kemudian kita punya target misalnya 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan bahwa semua pelaku industri usaha yang ada di Kota Kendari ini semua memiliki perizinan, atau memang secara berjenjang saja dilakukan seperti ini? Kami punya target. Untuk Dilan saja kami menamakan di awal Oktober kemarin yang kita mulai dengan PPKM level 2, kami menargetkan 100 NIB yang akan terbit sampai di Desember nanti. Cukup besar Bu ya targetnya, insya Allah akan bisa tercapai. Baik, Bu Kadis, sebelum kita lanjut di segmen ketiga, kita jeda komersial berikut ini.